video ini, saya akan membahas latihan soal jarak titik ke garis. Soal nomor 1, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Titik T merupakan titik tengah CG. Hitung jarak titik T ke garis HB. Mari kita lihat gambarnya seperti apa. Ini adalah gambar kubus ABCDEFGH dengan rusuk 12 cm. Ini rusuknya 12 cm, panjang, lebar, dan tingginya sama ya. Titik T merupakan titik tengah CG. Nah, ini adalah titik T yang merupakan titik tengah CG. Hitung jarak titik T ke garis HB. Karena materi pada video ini adalah jarak titik ke garis, jadi titik T ke garis HB. Ya, titik T ke garis HB. Seperti teori yang video sebelumnya, apabila ada suatu titik ke garis, maka diambillah harus tegak lurus ya, harus tegak lurus terhadap garis itu. Seperti itu ya. Nah, lihat di sini titik T ke garis HB tegak lurus. Nah, dinamakan titik O ini. Oke, kalian paham ya? Nah, sekarang saya hapus dulu yang ini. Oke, sekarang kita lihat di sini yang akan dicari yaitu ini. Ke garis HB itu adalah sepanjang OT. Sepanjang OT ya. Jadi yang ditanyakan adalah OT. OT-nya itu berapa? Ya. Nah, kita lihat dahulu di sini ada segitiga siku-siku TOB dan segitiga siku-siku TOH. Nah, bisa mencari dari segitiga siku-siku TOB dan TOH. Nah, kita lihat dulu satu persatu. Untuk HB, nih ya, panjang HB ini kita bisa lihat panjang HB itu berapa? Lihat HB ini adalah diagonal ruang ya. Diagonal ruang yaitu A akar 3. Nah, langsung saja karena sisi rusuknya 12 berarti panjang HB adalah 12 akar 3. Berarti HO ini sama ya, membagi garis sama. HO dengan OB itu sama ya. HO dengan OB itu sama. Jadi HO sama dengan OB yaitu setengah dari 12 akar 3 yaitu 6 akar 3. Baik, setelah kita mencari HO dan sama dengan OB yaitu 6 akar 3, di sini 6 akar 3, ini 6 akar 3 ya. Nah, di sini ada segitiga TOB ya. Nah, di sini untuk TB, nah TB kan ada yang akan kita cari kan TO. Nah, untuk mencari TO harus mencari TB dan OB. OB udah, sekarang kita cari TB. Kita cari TB. TB itu berapa? Gitu ya. Nah, TB itu didapat dari segitiga, kita gambar di sini. TB didapat dari segitiga siku-siku BCT ya, BCT. Yang dimana TC-nya 6, BC-nya 12. Berarti siku-sikunya apa? Sisi miringnya yaitu TB kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 6 kuadrat 36 ditambah 144 hasilnya TB yaitu 180 ya. Berarti TB sama dengan akar dari 180 ya. Berarti di sini akar dari 36 kali 5 yaitu 6 akar 5 ya. Berarti 6 akar 5 itu 6 akar 5 cm. Nah, di sini kita sudah tahu TB-nya 6 akar 5 cm. Nah, sekarang kita lihat segitiga dari, kita mau mencari TO ya. Nah, mencari TO di sini kita cari TO. Kita cari TO-nya berarti di sini ya, TO. TO itu berapa?
Berarti kita lihat segitiganya adalah ini. Segitiga dari TO adalah TOB. Di mana OB-nya adalah 6 akar 3, TB-nya adalah 6 akar 5. Yang ditanya adalah TO. Ya. Lalu TO-nya kita lihat, berarti TO kuadrat sama dengan sisi miringnya dikurang OB kuadrat. Hasilnya 6 akar 5 pangkat 2 dikurang 6 akar 3 pangkat 2. Gitu. 36 kali 5, 180 dikurang 36 kali 3. 36 kali 3, 108. Berarti untuk TO kuadrat adalah 72. Berarti TO adalah akar dari 72. 72 itu kan berarti 72 itu adalah 36 dikali 2 ya. Berarti TO-nya adalah 6 akar 2. Maka TO-nya sama dengan 6 akar 2 cm. Nah, ini yang ditanyakan ya. Jadi, TO yang ditanyakan karena jarak dari, nih, soalnya adalah jarak titik T ke garis HB, yaitu sepanjang ini, sepanjang TO, yaitu 6 akar 2 cm. Ini hasilnya. Soal nomor 2, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10 cm, hitung jarak titik H ke garis AC. Ya, kita mau menghitung jarak titik ke garis, jarak titik H ke garis AC. Kita lihat gambarnya dulu. Ini adalah gambar kubus ya, kubus dengan panjang rusuk 10 cm. 10 cm. Oke, kita lihat di sini jarak titik H ke garis AC. Nah, titik H ini ke garis AC. AC itu adalah diagonal sisi ya. Dari titik H ke garis AC, kita tarik tegak lurus dari H ke garis AC sepanjang ini. Nah, maka ini AC-nya ini. Nah, ini harus tegak lurus ya. Seperti prinsip jarak titik ke garis. Harus tegak lurus. Berarti nanti yang akan kita cari, kita namakan titik O. Nanti yang akan kita cari adalah OH atau HO, sama ya. Untuk mencari HO, langkah yang pertama adalah kita lihat dulu. Ini kan yang ditanya ya. Ini yang ditanya. Nah, untuk mencari HO kita gunakan segitiga bantuan, segitiga siku-siku HOC atau HOA boleh. Ya, HOC atau HOA. Kita langsung lihat di sini untuk AC. AC ini kan adalah diagonal sisi ya. Kalau diagonal sisi berarti adalah A akar 2. Berarti hasilnya adalah 10 akar 2. Ya, untuk AC. Berarti kalau AC dibagi 2, AO dan OC, berarti di sini 5 akar 2 dengan 5 akar 2 ya. Berarti di sini saya tulis AC-nya itu adalah 10 akar 2. Berarti OC sama dengan AO itu adalah setengah dari AC, yaitu 5 akar 2 ya. Nah, ini 5 akar 2, 5 akar 2. Lalu kita lihat HC. Nah, HC ini juga adalah diagonal sisi ya. Diagonal sisi dari HGCD. Jadi, ini adalah A akar 2. Berarti 10 akar 2 juga ya. HC-nya 10 akar 2. Ini adalah 10 akar 2. Oke. Kita gambar segitiganya di sini ya, segitiganya untuk segitiga penolong, yaitu segitiga siku-siku OCH. Ya, kita lihat OC adalah 5 akar 2, sedangkan HC adalah 10 akar 2. Yang ditanya adalah HO atau OH, yaitu ini ya, sepanjang
HO atau OH juga boleh ya. Berarti kita cari HO-nya di sini dengan rumus Pythagoras. Ya, berarti HO kuadrat sama dengan, nah sisi miringnya adalah HC kuadrat dikurang OC kuadrat. Berarti 10 akar 2 dikuadratkan dikurang OC-nya adalah 5 akar 2 dikuadratkan. Hasilnya 100 ya, 10 pangkat 2, 100 akar 2 kali akar 2, hasilnya 2. Berarti 100 kali 2, 200 dikurang 25 kali 2. Berarti 25 kali 2 adalah 50. Hasilnya adalah 150. Maka kita dapat di sini untuk akarnya HO sama dengan akar dari 150. 150 itu adalah 25 kali 6 ya. Akar dari 25 kali 6 yaitu 5 akar 6. 5 akar 6 cm. Nah, ini hasilnya. Maka jarak titik H ke garis AC sepanjang HO yaitu 5 akar 6 cm. Soal nomor 3, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Rusuknya 6, titik T adalah titik tengah CG, hitung jarak titik E ke garis BT. Mari kita lihat gambarnya seperti apa. Baik, ini adalah gambar kubus gambar kubus ABCDEFGH dengan rusuk 6 cm. 6 cm, 6 cm ya, dan tingginya 6 cm. Dengan T adalah titik tengah CG, ini T-nya. Titik tengah CG berarti membagi dua rusuk CG menjadi 3 cm dan 3 cm. Hitung jarak titik E ke garis BT. Nah, hitung jarak titik E ke garis BT. Kita lihat, garis BT ini ya. Hubungkan titik T ke B. Nah, ini garis BT-nya. Nah, ini namanya garis BT ya. Hubungkan titik T ke titik B, yaitu BT ya. Nah, yang akan ditanyakan adalah jarak titik ke garis. Titik ke garis. Kita tarik titiknya ke garis, membentuk siku-siku di garis itu ya. Nih ya, E ke S. Titik E ke S sepanjang ES. Nih, sepanjang ES. Lihat ya, sepanjang ES. Membentuk siku-siku di sini, membentuk siku-siku. Baik, kita lihat dulu di sini segitiga B, lalu ada segitiga bantuan ya, segitiga bantuan karena bentuknya seperti ini. Jadi kita tarik garis E ke B dan E ke T. Dapatlah segitiga EBT ya. Kalian jangan keliru, ini bukan segitiga sama sisi. Coba perhatikan EB-nya. EB itu kan adalah diagonal sisi ya. Diagonal sisi. Berarti seperti rumus 6 akar 2. Tapi ET itu ya, TE itu bukan diagonal sisi ya. TE itu bukan diagonal sisi. Nah, inilah sering keliru. Di sini sisi ini dengan sisi ini tidak sama ya. Nah, ini adalah segitiga sembarang namanya. Segitiga sembarang. Jadi segitiga EBT itu segitiga sembarang ya. Nah, sekarang perhatikan di sini yang akan kita cari adalah sepanjang ini ya. Sepanjang ES ya, yang akan kita cari kan ES ya. Nah, untuk mencari ES, kita harus menggunakan dua segitiga siku-siku ya, yaitu ETS dan EBS ya. Coba sebelumnya kita cari dulu BT-nya dulu, BT. Ya, kita cari BT-nya, berarti di sini BT. BT itu kan sisi miring ya, dengan segitiganya seperti ini, BCT ya. BT, BC-nya itu 6, lalu TC-nya itu 3. Ya, jadi BC kuadrat tambah TC kuadrat.
Hasilnya 6 kuadrat tambah 3 kuadrat. 36 tambah 9 hasilnya adalah 45. Berarti BT sama dengan akar dari 45 yaitu 3 akar 5. Yaitu 9 kali 5 yaitu 3 akar 5. Ini untuk BT-nya. Nah, sekarang kita pindahkan segitiga yang kuning ke bawah ya. Di sini kita pindahkan segitiga yang kuning supaya kalian lebih paham. Segitiga yang kuning kita pindahkan ke sini. Nah, mungkin gambar saya agak kurang lurus. Nah, oke. Lihat di sini ya. Ini tidak tepat membagi dua karena ini bukan segitiga sama kaki ya. Ini segitiga sembarang, jadi dia belum tentu membagi menjadi dua ya. Yang penting dia tegak lurus gitu. Ya, di sini B, di sini T ya. Oke, BT-nya tadi udah berapa? 3 akar 5 ya. Di sini udah diketahui BT-nya adalah sepanjang 3 akar 5 ya. Lalu TE, di sini TE. Nah, TE itu BE itu diagonal dari sisi yaitu 6 akar 2. Sudah ada ya. Nah, TE belum ada ya. Sekarang kita cari TE dulu di sini TE. Kita cari TE dulu ya. Berarti TE pakai segitiga apa tuh? Coba kita lihat. Oh ya. TE ini kita gambar dulu segitiganya. Berarti EGT, berarti EGT kayak gitu, seperti ini kalau digambar ya. Nah, ini tegak. Jadi EGT ya. Kalian jangan keliru, ini siku-siku ya. Nah, ini siku-siku. Untuk membuktikannya, kalian bisa melihat benda di rumah kalian yang berbentuk kubus. Nah, lihatlah di situ. Apakah EG ke bawah itu EGC itu membentuk atau EGT membentuk siku-siku. Pasti membentuk siku-siku ya. Oke, kita lihat sini ini adalah siku-siku. Berarti sisi miringnya adalah ET ya. Sisi miringnya adalah ET. Di sini GT-nya itu 3. Nah, terus ET yang ditanya, TE, dan EG-nya itu adalah diagonal sisi, yaitu 6 akar 2. Jadi, untuk ET atau TE sama ya, terbalik-balik nih saya nih. Jadi, GT kuadrat ditambah GE kuadrat ya. Berarti GT-nya di sini 3 kuadrat ditambah 6 akar 2 kuadrat. Hasilnya adalah 9 tambah 3. 6 kali 2, 72. ET kuadrat sama dengan, hasilnya adalah 81, berarti ET-nya adalah akar dari 81. Hasilnya adalah 9. Nah, kita sudah ketemu ET-nya, kita letakkan di sini 9. Oke, nah kita lihat di sini BS dengan ST itu belum tentu membagi menjadi 2. Ya, garis ES belum tentu membagi 2 BT ya. BS belum tentu sama dengan ST. Maka kita umpamakan ya. Umpamakan BS itu sebagai X dan ST sebagai, karena totalnya 3 akar 5 berarti 3 akar 5 dikurang X. Ya, yang hasilnya nanti adalah 3 akar 5. 3 akar 5 dikurang X ditambah X. Ya, itu hasilnya adalah 3 akar 5. Ya. Oke, kita memakai 2, ini segitiga 1, ini segitiga 2. Kita mau mencari X-nya dahulu ya. Kita cari X-nya di sini. Untuk kita yang ditanyakan ini ya, berarti ES. Berarti ES untuk segitiga pertama ya, ES kuadrat sama dengan BE atau EB boleh ditambah BS kuadrat. BE kuadrat dikurang BS kuadrat. Berarti BE-nya adalah 6 akar 2 kuadrat dikurang X kuadrat ya. Berarti nanti untuk mencari ES-nya, ES kuadrat adalah
36 dikali 2 hasilnya 72 dikurang X kuadrat. Itu hasil dari ES untuk segitiga yang pertama. Nah, untuk segitiga yang kedua, kita di bawah sini ya. Untuk segitiga yang kedua, yaitu ES kuadrat sama dengan, ini persamaan pertama jadinya ya. ES kuadrat sama dengan ET kuadrat dikurang ST kuadrat. Berarti ET-nya itu adalah 9 kuadrat dikurang 3 akar 5 min X kuadrat. Nah, inilah persamaan yang kedua. Ini ES kuadrat ya. Berarti ES kuadrat boleh 81 min 3 akar 5 min X kuadrat. Nah, karena sama, lihat di sini ya, ini sama ini, maka kita bisa gabung ya. Kita gabung persamaan pertama dengan persamaan kedua. Jadi 72 min X kuadrat sama dengan 81 min 3 akar 5 min X pangkat 2 ya. Pangkat 2. Oke, kita selesaikan dahulu. 72 min X kuadrat sama dengan 81 min. Nah, ini dikuadratkan menjadi 9 dikali 5, 45 ya. Nah, terus 2-nya dikali 3 akar 5 dikali min X. Hasilnya 2 kali 3 akar 5, 6 akar 5. 6 akar 5 dikali min X adalah min 6 akar 5X. Lalu min X-nya dikuadratkan jadi plus X kuadrat. Nah, ini dia. Baik, kita buka kurungnya. 72 min X kuadrat sama dengan 81 min 45 plus 6 akar 5X plus, oh salah, maaf. Ini min ya, min X. Ini min X kuadrat. Baik, karena yang akan ditanyakan adalah X, maka kita pindah ruas ya. Pindah ruas itu berarti kita lihat di sini 72 tetap min 81 plus 45 pindah ruas ya semuanya sama dengan 6 akar X. 6 akar 5X min X kuadrat. Nah, yang ini pindah menjadi plus X kuadrat. Ya. Lalu kita coret. Ini menjadi 72 dikurang 81 ditambah 45. Hasilnya adalah 36 sama dengan 6 akar 5X. Yang kita cari adalah X-nya, berarti X sama dengan 36 per 6 akar 5. Ini boleh kita coret ya, menjadi 6 per akar 5. Lalu kita rasionalkan kali akar 5 per akar 5, 6 akar 5 per 5 menjadi 6 per 5 akar 5 hasilnya. Untuk X-nya ya. Nah, setelah ketemu X, baru kita lihat di sini, kita balik lagi. Nah, kita kan akan mencari ES ya. Mencari tujuannya adalah kita akan mencari yang ini, ES ini. Kita akan mencari ini. Nah, kita lihat di sini ES-nya itu kita masukin aja salah satu persamaannya. Oke, kita masukin ke persamaan yang pertama yaitu ES kuadrat sama dengan 72 min X kuadrat. Kita masukkan. Untuk persamaan yang pertama, ES kuadrat sama dengan 72 min, coba kita lihat lagi, ini 72 min X kuadrat. Ya, min X kuadrat, berarti X-nya sudah bisa kita masukkan, yaitu 6 per 5 akar 5, ya. Berarti nanti hasilnya ES kuadrat sama dengan 72 dikurang, nah,
ini kuadrat ya. Nah, ini adalah 36/25 dikali 5, ya kan? Nah, ini kita coret menjadi, di sini menjadi 5, ya. Jadi, untuk ES kuadrat sama dengan 72 dikurang 36/5. Kita samakan penyebut menjadi 5. 360, ya ini jadi per 1, 360 dikurang 36. Hasilnya adalah 324/5. Maka untuk ES-nya adalah akar dari 324/5. Itu berapa? Kita pisahkan, kalau kalian sulit, kita pisahkan aja 324 per akar 5 ya. Akar 324 itu 18 per akar 5. Nah, kita lalu rasionalkan. Dirasionalkan berarti ES sama dengan 18 per akar 5 dikali akar 5 per akar 5 sama dengan 18 akar 5 per 5 atau 18/5 akar 5. Inilah panjang dari ES 18/5 akar 5 cm, yaitu jarak antara, di sini ya, ES ini jarak antara titik E ke garis BT sepanjang ES yaitu 18/5 akar 5 cm. Nah, ini hasilnya 18/5 akar 5 cm.